Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, anakku sekalian, pagi ini kita sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa bersama. Monggo doa dipimpin oleh Rifki. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut. Saya cek dulu presensi atau kehadiran kalian. Ada yang nggak masuk hari ini. Saya cek di sini ada yang namanya Budi hari ini tidak masuk. Kenapa Budi nggak masuk hari ini? Oh, lagi sakit. Ya, yang lainnya mudah-mudahan Budi dikasih kesehatan, cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita. Amin. Selanjutnya, mari kita sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya berdiri. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah anak sekalian, sebelum masuk ke materi, mungkin di antara kalian sudah mengenal apa kecerdasan artificial. Monggo, siapa yang bisa? Ya, gimana? Kecerdasan buatan. Terus siapa lagi? Untuk yang perempuan, monggo yang perempuan. Bisa mengenali suara dan gambar. Ada lagi? Monggo. Ya, monggo Bahtiar. Bisa menerjemah bahasa. Sudah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kecerdasan artificial atau disebut dengan AI dulunya, semua jawabannya lah saya rasa benar. Tapi di sini saya jelaskan bahwa kecerdasan artificial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Berikutnya, mungkin kalian pernah kenal yang namanya ChatGPT. Ayo, ada yang mengenal dengan ChatGPT? Apa itu ChatGPT? Ya, monggo Rifki.
Teknologi kecerdasan buatan. Terus siapa lagi? Monggo yang lainnya. Monggo. Teknologi canggih. Monggo lagi Radit. Ah, iya, ada lagi? Gak ada ya? Oke, baiklah anak sekalian, jawabannya semuanya adalah benar. Jadi intinya di sini adalah ChatGPT adalah salah satu kecerdasan buatan sebagai alat bantu kita atau salah satu tool yang dipakai oleh kita. Tuh, itu ya anak-anak sekalian. Baiklah, sedikit saya akan menyampaikan tentang judul hari ini. Topik yang kita bahas hari ini adalah menulis cerita hikmah dan puisi dakwah dengan bantuan kecerdasan artificial atau disingkat dengan KA. Tujuannya di sini, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, mengenal dan menggunakan KA generatif. Disinilah memahami fungsi dan cara kerja KA seperti contohnya ChatGPT. Yang berikutnya adalah tujuannya menulis cerita dan puisi dakwah. Nah, jadi kalian di sini nanti mengembangkan karya-karya orisinal dan karya dengan bantuan KA. Terus berikutnya adalah kita mengevaluasi hasil KA. Di sini adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan tulisan hasil dari KA. Yang terakhir dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah menyampaikan pesan dakwah. Pesannya di sini adalah belajar berdakwah secara etis dan komunikatif. Baiklah sekalian, di sini topik atau materi kita hari ini adalah mengenal KA dan penggunaannya KA dengan menggunakan ChatGPT. Dengan judul hari ini adalah menulis cerita hikmah dan puisi dakwah dengan bantuan kecerdasan artificial. Tujuannya di sini adalah tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama di sini adalah mengenal penggunaan KA generatif. Sama di sini adalah memahami fungsi dan cara kerja KA. Seperti contoh adalah ChatGPT. Yang berikutnya di sini adalah menulis cerita puisi menggunakan karya-karya orisinal dengan karya bantuan KA. Terus yang berikutnya adalah tujuannya di sini adalah mengevaluasi hasil KA, menganalisis kelebihan dan kekurangan tulisan yang dihasilkan oleh KA. Terus yang berikutnya di sini adalah tujuan belajaran kita hari ini menyampaikan pesan dakwah. Apa sih pesannya adalah belajar berdakwah secara etis dan komunikatif. Baiklah anak sekalian, sini ada beberapa persepsi dari saya di sini adalah apa sih yang disebut dengan KA atau kecerdasan artificial. Monggo di antara kalian yang mau jawab. Teknologi yang canggih. Terus tidak sama dengan akal manusia karena di sini adalah yang bekerja adalah sistem. Terus yang berikutnya yang perempuan. Monggo, apa itu KA yang kalian tahu tentang KA? Monggo, acungkan tangan. Kecerdasan buatan. Terus ada lagi?
Baiklah, kalau nggak ada di sini semua jawabannya adalah benar. Jadi di sini dijawabkan adalah KA di sini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, yang diprogram oleh manusia. Ini adalah yang namanya kecerdasan artificial. Di sini kita menjawab adalah KA hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dari rekomendasi film hingga peta digital. Yang berikutnya anak sekalian, pernahkah kalian mendengar yang namanya ChatGPT? Monggo, siapa yang sudah tahu tentang ChatGPT? Apa itu ChatGPT? Silakan. Iya. Oke, lanjut. Berikutnya. Monggo. Iya, monggo. Solusi manusia. Ada lagi? Monggo. Sudah? Oke, baik. Di sini ChatGPT semua saya rasa jawabannya adalah benar. Saya mencoba menjelaskan ChatGPT di sini adalah salah satu tools yang dibuat oleh manusia yang atau kita dengar adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Sama sih dengan sandingan GPT ini adalah menggunakan yang namanya KA. Tuh, berikutnya anak sekalian, pernah kalian menulis puisi atau cerita dakwah sebelumnya? Baik itu kalian kan mungkin belum pernah KA atau sudah mengenal KA menggunakan bantuan ChatGPT atau karya kalian sendiri. Pernahkah? Sudah mendalami. Oke. Berikutnya, monggo. Apa yang mendalami tadi? Puisi apa ceritanya? Oh, cerita. Yang berikutnya. Atau belum pernah membuat, pernah tapi atau malu-malu mau jawabnya gitu ya. Saya rasa siswa yang ada di pondok pesantren ini saya rasa sudah bisa membuat cerita hikmah dan puisi dakwah versi kalian, karena di pondok pesantren itu kita jarang menggunakan gawai ataupun yang lainnya, karena kita harus berkarya murni dengan hasil kalian sendiri. Tuh, anak sekalian, kita lanjut ke berikutnya di sini. Kita coba memahami tentang KA ataupun artificial kecerdasan artificial. Di sini dijelaskan bahwa KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, memahami dan memecahkan masalah layaknya manusia. Ini bukan fiksi ilmiah lagi, tapi bagian dari kehidupan kita. Pertama di sini adalah bisa menjawab pertanyaan. Tadi yang kalian sampaikan tadi adalah KA atau ChatGPT adalah salah satu bisa menjawab pertanyaan, menulis teks, hingga menerjemah bahasa yang pertanyaan tadi kalian saya sampaikan. Terus berikutnya di sini adalah dari KA di sini bisa membuat gambar atau musik dari deskripsi teks. Jadi kalian kalau pengen membuat musik seumpamanya, buatlah musik dengan versi kalian. Cari chatlah kepada salah satu tool atau alat kecerdasan artificial itu, nanti itu akan muncul lagu-lagunya. Contoh di sini kalau yang terpopuler atau populer yang biasa dilakukan oleh kalangan baik muda, dewasa sampai tua pun di sini adalah ChatGPT. Terus menggunakan DALL-E ya, yang versi gambar. Terus di sini juga ada yang biasa menggunakan adalah Google Gemini.
atau multimodal. Di sini yang sering dipakai untuk tool KA saat ini. Tuh sekalian, berikutnya di sini adalah kita melihat peran KA generatif dalam dunia Islam. Di sini dapat menjadi alat inovatif untuk dakwah dan belajar agama. Pertama, kita menulis artikel Islam atau Islami, ya, kita membuat yang namanya draft cepat tentang topik-topik keislaman. Ini kalau kita membuat yang namanya artikel atau cerita dakwah. Terus yang berikutnya di sini adalah cara membuat puisi yang berakhlakul karimah atau puisi yang berakhlak. Di sini adalah dijelaskan mengembangkan puisi dengan tema-tema moral dan etika Islam. Serta yang berikutnya di sini adalah peran dari KA di sini adalah membantu belajar Al-Quran. Nah, di sini. Kalau kalian bingung, di sini carilah yang namanya memberikan di sini terjemahan. Kalau kalian pengen tahu apa artinya, tapi kan tidak serta-merta kalian harus ambil secara mentah-mentah. Pelajari dengan referensi yang lain. Di sini ya, membantu memberikan terjemahan, ringkasan tafsir atau penjelasan konteks. Itu fungsi atau peran dari KA generatif dalam dunia Islam. Yang terakhir di sini adalah peran KA generatif di sini sebagai alat bantu, ya, sebagai alat bantu bukan pengganti. Nah, di sini adalah KA itu adalah sebagai alat bantu, bukan pengganti ulama, ya, bukan pengganti ulama atau kreativitas manusia. Di sini dia peran dari KA. Jadi kalian jangan semuanya ketergantungan kepada KA. Oke, berikutnya anak sekalian, etika menggunakan KA dalam dakwah. Yang pertama di sini adalah salah satunya untuk kunci menjaga integritas dakwah kita. Pertama di sini adalah jujur dan bertanggung jawab. Jadi mengakui bahwa penggunaan KA itu dan pastikan menggunakan kebenaran informasinya. Jadi setelah kalian mencari dakwah di menggunakan KA ini, pastikan apakah ini termasuk dari plagiasi atau bukan. Nah, itu juga kalian cari kebenarannya. Terus yang berikutnya di sinilah tidak menjiplak sepenuhnya. Tadi sampaikan tadi ya, jangan menjiplak, jangan mengambil mentah-mentahnya. Jadi di sini fungsinya adalah etika penggunaan KA di sini adalah sebagai inspirasi, bukan sebagai salinan. Di sini juga tambahan sentuhan pribadi kita. Terus berikutnya di sini adalah memperkuat kreativitas. Ya, KA di sini seharusnya mendorong, bukan melemahkan kemampuan berpikir dan kreasi kita. Ya, jadi jangan salah kaprah. Di sini kan sebagai kreativitas kita. Bukan kita, kalau kita terlalu tergantung kepada KA, maka kita tidak akan berkreasi. Semuanya dari KA kita ambil mentah-mentahnya, tapi harus sebagai pendorong, ya, untuk kita tuh kemampuan kita berpikir lebih berkreasi lagi. Terus yang berikutnya dari etika di sini adalah menyampaikan pesan yang benar. Apa pesannya? Pastikan konten dakwah sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Jadi di sini kalian ini menyampaikan, jangan serta-merta langsung apa sih sekarang trennya tanpa kalian melihat apakah ini benar dalam Islam. Karena sekarang kita banyak yang namanya penyebaran tentang dakwah yang membenarkan dan menyalahkan. Mereka kadang-kadang hanya tergantung kepada yang namanya KA ini. Itu ya sekalian. Berikutnya di sini ada beberapa
prompt untuk membuat atau membuat di ChatGPT. Contohnya yang pertama, silakan sambil kalian siapkan di komputer kalian. Contoh yang pertama di sini, adalah buatkan prompt. Boleh tulis buatkan prompt. Seperti ini tulisannya ya. Buatkan prompt puisi tentang menjaga lisan. Tambahkan ya, buatkan prompt. Di situ kalian nanti akan keluar seperti apa. Ya, silakan buatkan prompt puisi tentang menjaga lisan. Itu contohnya di atas sudah ada contoh tulisannya. Silakan kalau sudah di enter, nanti di situ muncul beberapa mungkin prompt yang sudah disiapkan oleh ChatGPT. Ya. Terus kalau kalian kurang puas, boleh kalian membuat lagi, mengetik lagi di bawahnya. Kalau sudah muncul, silakan kalian pilih salah satunya. Buatkan puisi dakwah. Berapa bait yang kalian buat? Semua contoh. Buatkan puisi dakwah 4 bait. Silakan ditulis lagi 4 bait pada nomor berapa yang kalian sudah ada di situ. Sudah muncul ya? Di sini langsung ada yang pilihan, ada yang mungkin sudah muncul di antara kalian. Kalau masih kurang lebih lengkap, silakan seperti itu. Terus lanjut ya, berikutnya ya sekalian. Prompt berikutnya di sini adalah cerita hikmah di pesantren. Di sini adalah tuliskan cerita pendek hikmah sekitar 500 kata tentang seorang remaja yang belajar kesabaran dan kejujuran selama tinggal di pondok pesantren. Nih, ya, contohnya. Tentu jangan lupa di situ juga kalian ada pesan moralnya di situ. Pesan moral dari puisi atau cerita yang kalian buat di ChatGPT itu nanti akan muncul pesan moralnya seperti apa. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Baiklah anak sekalian, sebelum kalian melakukan diskusi kelompok dan presentasi, silakan isi dulu lembar kerjanya, isi sesuai dengan yang sudah dipaparkan barusan. Ini contoh prompt untuk ChatGPT. Yang pertama, puisi tentang menjaga lisan. Contoh promptnya seperti ini. Buatlah puisi dakwah 4 bait tentang pentingnya menjaga lisan bagi remaja muslim dengan gaya bahasa yang menyentuh hati. Ini contoh prompt yang tentang puisi. Yang kedua di sini adalah cerita hikmah di pesantren. Contohnya promptnya di sini adalah tuliskan cerita pendek hikmah sekitar 500 kata tentang seorang remaja yang belajar kesabaran dan kejujuran selama tinggal di pondok pesantren. Ini ya promptnya, silakan kalian bisa membuat prompt yang nomor 1 ataupun nomor 2. Tentu tidak lupa dengan ada pesan moral secara Islami. Di sini adalah memberikan pesan moral Islami melalui kisah sederhana tentang persahabatan sejati dan pengampunan. Ini semuanya lah cocok untuk kalian. Oke, berikutnya di sini adalah mari kita latihan menulis dengan bantuan kecerdasan artifisial. Di sini kalian adalah langkah pertama, silakan langsung praktek buat
promo sendiri. Topiknya tadi itu adalah tentang dakwah. Apa sih dakwah isinya, baik itu cerita ataupun puisi. Silakan dibuat dulu. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan yang di awal. Sekarang silakan dibuat. Kalian menggunakan ChatGPT sebagai draft dasar prompt kalian. Silakan. Monggo, saya tunggu hasil dari buatan ChatGPT. Nanti setelah ini nanti kalian buat versi kalian sendiri. Monggo, saya kasih waktu berapa? 5 menit cukup ya. Ini kan kalau seperti ini cepat, kalau seperti ini. Monggo, selamat mengerjakan. Setelah ini nanti kalian bisa berdiskusi dengan temannya ya. Silakan merapat ke temannya. Yang laki-laki bisa satu kelompok 2 orang nanti merapat ya. Silakan itu didiskusikan dengan temannya nanti. Ini menjelaskan atau bercerita tentang etikat dalam berbagai tulisan dibuat sebuah dengan orang tugas orang sendiri dia dikenal cerdas dan rajin, namun ada satu kekurangan yang berat menjadi bahan nasihat orang. Lisannya yang suka berbicara tanpa dipikirkan. Dia sering bergosip, kemudian orang atau membicarakan tentang yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang tertentu. Suatu hari, tanpa sadar dia menemukan bahwa pesan orang dari saya sebagai perubahan kelompok. Sepatutnya kita itu menjaga lisan kita dengan Tuhan atau seorang yang berikan dia harapkan. Sebab apa? Sampai ada yang mengatakan bahwasanya lisan itu lebih ajar daripada kamu. Jadi kita sebagai santri yang membawa amanah. Oke, baiklah anak sekalian, terima kasih tadi sudah mempresentasikan puisi atau cerita hikmah dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Monggo sekarang kita bandingkan hasil karya dari bantuan AI dengan buatan kalian sendiri. Monggo, siapa yang mau menyampaikan perbandingan dari hasil karya sendiri dan karya AI? Monggo, tunjukkan tangan siapa? Monggo. Perbedaannya dalam segi bahasa. Biasanya kalau KA itu lebih menggunakan bahasa ilmiah, sedangkan kalau kalian itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang baku. Bagus sekali. Lanjut berikutnya. Tulisan saya lebih sederhana. Oh, tulisannya lebih sederhana. Terus berikutnya, monggo. Yang Putra, apa tadi? Kelemahan dari perbandingan dari karya sendiri dengan karya bantuan KA. Ya, monggo. Kalau gitu sangat mudah dan instan untuk dipergunakan. Kalau buatan sendiri, lebih alami dan mempermudah. Sudah? Ya. Terima kasih. Monggo. Yang berikutnya. Karya santri lebih kreatif dan menggunakan imajinasi sehingga lebih terlihat terinspirasi. Ya. Yuk berikutnya. Memiliki kemampuan bahasa tinggi dan diri sendiri bisa disesuaikan. Saya suka buat
sendiri karena bisa disesuaikan dengan kemauan dan ekspektasi yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih semuanya sudah telah menyampaikan perbandingan baik itu hasil sendiri ataupun hasil bantuan dari KA. Alhamdulillah semuanya saya rasa sudah baik gitu ya, dan tanpa harus saya jelaskan lagi karena sudah kalian memahami hasil apa sih ketika membuat apa namanya puisi atau cerita hikmah itu dengan bantuan KA dengan buatan sendiri. Terus berikut yang apa kalian ini pesan dari cerita atau puisi dakwah yang kalian ingin angkat. Seperti apa pesannya? Monggo. Sabar dan ikhlas. Terus yang lainnya. Pesannya adalah yang kalian buat itu tadi berkelompok apa? Monggo. Ayo. Ya, yang putra, biar. Tetap menjaga desain dan jangan berbicara tanpa memikir panjang. Menjaga lisan dan jangan berbicara tanpa berpikir panjang. Oke, yang lain? Cukup? Oke. Ada? Monggo. Monggo di sini kelompoknya. Antar. Iya. Terima kasih waktunya. Baiklah sekalian, kita terakhir di sini kelebihan dan kekurangan dari KA itu sendiri. Apa sih kelebihan dan kekurangan KA-nya? Monggo dari kelompok ini, silakan. Canggih. KA itu kelebihannya canggih, cepat. Oke, monggo. Kekurangannya apa? KA belum bisa menggantikan perasaan manusia. Dan yang berikutnya. Personalisasi dan pembelajaran yang dan tantangan. Ini yang putra. Kekurangan dan kelebihannya atau kelebihan dan kekurangan dari KA ini. Monggo. Bisa digunakan dalam keadaan apapun dan ekspresi yang sama. Oke, kekurangannya. Kekurangannya tidak bisa digantikan dengan manusia. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kita tepuk tangan dulu dengan semua apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Baiklah anak sekalian, sebelum kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini, kita speaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Berdiri. Semuanya tiru seperti saya ya. Sederhana aja, nggak usah niko-niko. Kita kalau seperti ini, saya ngajukan semangat, kalian juga tiru. Semangat pagi, 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 pagi. Sekali lagi, gitu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, sudah semangat ya? Masih semangat ya? Oke, kita kembali ke tempatnya. Berikutnya, anakku sekalian, mari kita dari hasil pembelajaran kita hari ini adalah refleksi dari KA ini adalah apa ya nilai yang paling penting dari kegiatan ini. Nilai kegiatan yang paling penting kegiatan ini adalah bahwa KA ini adalah sebagai alat bantu ya, bantu dakwah
atau membuat puisi, tapi kita tetap namanya memegang tukuh-tukuh nilai keislaman dan etika. Terus di sini adalah bagaimana kalian bisa menggunakan KA untuk menyebarkan kebaikan. Mulai menulis konten secara Islami, edukasi, agama, hingga kampanye sosial berbasis nilai-nilai Islam. Terus yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan lain kali saat menggunakan teknologi? Bisa menggunakan jawaban seperti ini, lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab. Mestikan teknologi itu menjadi pelayanan, bukan penguasaan. Pesan penutupnya di sini adalah teknologi hanyalah alat dakwah, tetap butuh hati, akhlak, dan niat baik. Prioritaskan akhlak, manfaatkan KA dengan akhlak untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Nilai luhurnya selalu memprioritaskan nilai-nilai luhur dalam setiap penggunaan teknologi. Itu dari saya, sekian. Jangan lupa kita sampai ketemu pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih dari saya. Kalau lebihnya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.